Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Karmelia Putri akan mempresentasikan laporan final proyek dalam rangka menyelesaikan UAS mata kuliah Inovasi Teknologi yang berjudul Inovasi Pupuk Organik Kotoran Ayam dan Eceng Gondok yang dikombinasi dengan bioteknologi mikoriza bentuk granul. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang penelitian. Potensi sumber daya lahan Indonesia cukup besar yang memiliki daratan sekitar 188,2 juta hektar. Terdiri atas 148 juta lahan kering dan sisanya berupa lahan basah termasuk lahan rawa seperti gambut, pasang surut, lebak, dan lahan yang sudah menjadi sawah permanen. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan semakin meningkat. Lapangan kerja sangat terbatas mengakibatkan penduduk tidak mempunyai banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan lebih diperburuk dengan terbatasnya pengetahuan sehingga pengelolaan lahan yang diterapkan hanya memburu kenaikan produksi tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya lahannya. Harus ada solusi untuk meningkatkan kualitas lahan, terutama akibat pengolahan super intensif yang hanya terfokus pada produksi tanpa memikirkan dampaknya. Salah satu solusi menanggulangi dampak negatif tersebut adalah penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran ayam dari limbah peternakan ayam sebagai salah satu pupuk organik. Pada section kedua, saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian ini. Dalam penelitian, pasti ada tujuan yang mendorong dilaksanakannya penelitian ini dan ada manfaat yang diambil dari penelitian ini. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membuat formula pupuk organik limbah dari campuran kotoran ayam dan eceng gondok sebagai pupuk organik dasar dan memproduksi pupuk organik unggul kombinasi pupuk organik dasar dan pupuk hayati spora CMA dalam kemasan granul. Yang kedua, mengetahui kualitas dan kuantitas pupuk organik dasar dan campuran dalam bentuk granul. Selanjutnya saya akan sebutkan beberapa manfaat adanya penelitian ini, yaitu pertama, bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas lahan terutama akibat pengolahan super intensif yang hanya terfokus pada produksi. Yang kedua, bagi pembaca, sebagai bahan literatur bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang kurang memperhatikan akan pentingnya kualitas lahan dan pupuk organik dan juga dapat menerapkan inovasi ini pada kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, saya akan membahas tentang persiapan, pelaksanaan, dan target hasil penelitian. Persiapan penelitian saya kali ini, alat ada 4, bahan ada 3. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen dan analisis laboratorium dilakukan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas hara pupuk yang dihasilkan serta kandungan logam berat. Ada 4 alat, yaitu mesin pencacah, pengayak, ember, dan plastik. Ada 3 bahan, yaitu kotoran ayam, eceng gondok ukuran 0,5 cm, 35 butir CMA per gram. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pelaksanaan penelitian. Untuk menghasilkan pupuk organik kotoran ayam yang sempurna diperlukan pupuk CMA yang sudah digranulasi dan pupuk dasar yang terdiri dari kotoran ayam dan eceng gondok yang telah dicampurkan. Cara membuat pupuk dasar yaitu lembutkan kotoran ayam dan eceng gondok ke dalam mesin pencacah. Masuk ke proses pengayaan kotoran ayam untuk menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Campurkan cacahan eceng gondok dan kotoran ayam dengan perbandingan 2:1. Lakukan pengomposan campuran tersebut ke ember bervolume 7 kg selama 21 hari. Agar dekomposi merata, lakukan pembalikan setiap 3 hari sekali. Setelah 21 hari, jika kondisi pupuk berubah, tekstur, warna, dan bau mengindikasikan bahwa pengomposan tersebut telah berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membuat pupuk CMA granulasi. Untuk menghasilkan campuran pupuk CMA yang telah digranul, kita membutuhkan 35 butir CMA yang telah dicampurkan. Optimasi pembuatan campuran pupuk organik dan hayati dalam bentuk granul dilakukan dengan menghomogenisasi semua bahan yang tersedia ditambah dengan clay merah, putih, dan kandungan P alami. Selanjutnya, masukkan campuran ke dalam mesin
granulasi sambil diaduk. Tambahkan air saat proses granulasi telah tercampur. Selama mesin granul berputar, bahan disemprot dengan cara pengkabutan, terbentuklah pupuk granul untuk selanjutnya dijemur. Tahap terakhir yaitu mencampurkan pupuk dasar dengan pupuk granul. Pertama, siapkan pupuk dasar kotoran ayam dan eceng gondok. Kedua, siapkan pupuk granul campuran kedua dan kemas ke dalam plastik campuran pupuk dasar dan CMA di granul pupuk siap dipakai. Menjelaskan tentang persiapan dan pelaksanaan penelitian, saya akan menjelaskan tentang target hasil penelitian yang didapat, yaitu hasil analisis kuantitatif maupun kualitatif pupuk organik yang telah digranul menunjukkan peningkatan nilai kuantitatif beberapa unsur, diantaranya unsur P205, unsur Ca, Mg, Fe, pH, dan unsur C atau N. Pupuk granul yang dihasilkan ada beberapa unsur yang melebihi baku mutu, misalkan unsur Mg dan Fe yang mendukung pembentukan klorofil sehingga tidak dikhawatirkan keberadaannya. Rasio C atau N meningkat menjadi 14,97, sementara standarnya antara 15-25, jadi rasio minimal masih tercapai. Dapat disimpulkan bahwa campuran pupuk organik dan bahan dasar kotoran ayam dan gulma air yang ditambah dengan pupuk hayati dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pupuk anorganik. Pupuk granul lebih efektif dan efisien digunakan untuk berbagai campuran pupuk organik maupun anorganik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.